Siswa di kelas ini dipaksa buat ciuman berdasarkan ranking di kelas. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan sehat ya. Balik lagi di Ngorek Film bareng Jessica Natania. Gimana jadinya nih kalau kalian lagi sibuk belajar di sekolah, tiba-tiba malah terjebak di sebuah game mematikan yang bakal nentuin kalian terus hidup atau malah menghilang dari muka bumi. Sumpah, film yang bakal aku bahas ini bakal bikin kalian dak-dik-duk-ser. Siap-siap merinding. 3, 2, 1. Semua ini berawal dari sekolah terpencil bernama Tamaoka yang hanya memiliki 32 siswa di dalam satu kelas. Pada malam hari, salah satu siswi di kelas bernama Chimi tiba-tiba mendapatkan notifikasi dari SMS dari nomor yang tidak dikenal. SMS itu ngasih tahu ke si Chimi kalau misalnya kelasnya Chimi ini kepilih buat ikut permainan unik yang bernama King's Game atau dalam bahasa Indonesianya permainan raja. Tapi di game ini ada aturan yang nggak boleh dilanggar. Pertama, nggak ada satupun siswa yang boleh keluar dari permainan. Dan yang kedua, perintah dari raja harus diselesaikan sebelum 24 jam. Gak lama setelah itu, semua HP anak-anak itu pada muncul notifikasi tantangan pertama untuk kelas itu. Dimana anak yang ranking 28 di kelas harus nyatain perasaannya ke orang yang dia suka. Dan kalau gagal dan gak dilakuin, dia bakal meninggoy. Si Chimi ini ngerasa kalau SMS itu aneh banget guys. Jadi dia berusaha untuk gak pedulin SMS itu dan langsung tidur. Keesokan harinya pas si Chimi lagi berangkat sama bestie cowoknya si Nobuaki, tiba-tiba si Nobuaki juga cerita kalau dia dapat SMS. Mereka berdua pun jadi ketawa bareng nih, soalnya mikir kalau SMS itu kayaknya cuma prank dari orang-orang yang iseng doang. Yang gak disangka ternyata SMS itu gak diterima cuma sama 2 orang aja, tapi seluruh anak-anak di kelas nerima SMS yang sama dari nomor yang sama. Semua pun mulai ngebercandain si ranking 28. Buruan woi, tembak cewek yang lu suka, nanti nyawa lu melayang nih. Gara-gara disorakin sama satu kelas, si ranking 28 pun berdiri dan jalan ke cewek yang dia suka, terus bilang I love you. Dengan gila-gilanya langsung ditolak mentah-mentah woi sama si cewek rambut pendek yang disukain itu. Satu kelas pun langsung ngetawain si ranking 28 nih. Tapi tiba-tiba semua HP anak-anak kelas itu bunyi notifikasi di saat yang bersamaan. Mereka semua ternyata nerima SMS yang sama dari si raja kalau ternyata misi sudah berhasil diselesaikan. Malam berikutnya si raja lagi-lagi berulah nih guys. Dia nyuruh anak ranking 4 dan ranking 19 buat ciuman di depan kelas. Kalau nggak mau, nyawa mereka bakal langsung hilang. Besokannya waktu kelas, semua siswa di kelas itu pada heboh dan ngerasa kalau prank ini makin lama kok makin keterlaluan. Tapi lain halnya dengan si ranking 19 yang langsung menghampiri ranking 4 dan nyium di depan teman-teman sekelasnya sampai bikin si ranking 4 itu pingsan coy. Beberapa cewek-cewek di kelas itu mulai risih, kok anak-anak kelas itu pada nge-support si pranknya raja yang jelas-jelas freak dan gak jelas asal usulnya. Malam itu lagi-lagi mereka nerima SMS lagi yang gak lain dan gak bukan adalah misi ketiga. Tapi kali ini bener-bener parah karena cowok ranking 18 harus megang dadanya si cewek ranking 3. Si ranking 3 yang ngebaca misi itu pun jadi gemeteran, soalnya dia tuh gak mau jadi pusat perhatian satu kelas. Keesokan harinya cowok-cowok di kelas itu udah pada excited banget dan gak sabar ngeliat kejadian seru hari ini. Tapi gak lama setelah itu mereka jadi loyo, soalnya ranking 3 bolos sekolah. Gak kerasa 24 jam pun berlalu nih guys. Tiba-tiba muncul notifikasi baru lagi yang nyatain kalau ranking 3 dan ranking 18 gagal dan gak matuin perintah raja. Mereka gak layak untuk hidup dan bakal dihapus dari dunia. Yang bikin ngeri, tiba-tiba foto mereka di kelas itu hilang tanpa jejak guys. Beberapa detik kemudian mereka nerima SMS lagi dan ternyata itu adalah misi baru, dimana ranking 20 dan ranking 17 harus ngelakuin hubungan itu di depan kelas.
Ini bener-bener rumit banget, soalnya si ranking 17, Misaki, punya pacar yang bener-bener posesif dan jahat banget. Ngobrol sama cowok lain aja nggak boleh, apalagi sampai ngelakuin hal itu sama cowok lain. Anak-anak di kelas pun malam itu mikir kalau ini cuma prank aneh. Sampai akhirnya keesokan harinya mereka semua bener-bener gemeteran banget waktu ngeliat temen-temen mereka yang nggak berhasil nyelesain misi menghilang secara misterius, bahkan gak masuk sekolah. Yang lebih anehnya, kursi dan meja mereka berdua itu hilang tak bersisa. Ketika guru mereka mau ngajar dan masuk ke dalam kelas, mereka pun mulai ngaduin temen-temennya yang hilang itu. Tapi yang bikin merinding, si guru tuh bilang kalau dia itu gak punya murid dengan nama seperti itu di kelas ini. Akhirnya mereka jadi sadar kalau misalnya game dari si raja ini tuh beneran serius, bukan cuman sekedar prank. Setelah pulang sekolah, mereka pun coba buat ngecek buku absen siswa dan ternyata beneran dong mereka nggak berhasil nemuin si dua anak yang hilang itu. Mereka pun nggak mau putus asa dan coba buat nelepon orang tuanya si ranking 3 dan ranking 18 nih. Tapi anehnya orang tua mereka itu bahkan nggak inget kalau mereka itu pernah punya anak. Dan satu-satunya yang tahu kalau ada si ranking 3 dan ranking 18 di dunia ini hanyalah murid-murid di kelas ini. Sekarang yang paling ketar-ketir adalah Misaki, yang mana dia itu harus tidur sama si ranking 20. Kalau enggak dia bakalan bernasib sama dan hilang kan. Pacarnya si Yahiro nggak terima nih dan nyuruh si ranking 20 buat jauh-jauh dari ceweknya. Si Yahiro masih nggak percaya kalau game ini tuh beneran, tapi di lain sisi ceweknya itu bener-bener ketakutan banget. Malam itu si Chimi mutusin buat nginep di rumahnya Nobuaki nih karena bapaknya itu lagi pergi. Mereka pun makan malam nih sama orang tuanya Nobuaki dan adik ceweknya. Setelah makan, tiba-tiba Chimi dan Nobuaki nerima notifikasi lagi nih dari si raja kalau ternyata ranking 17 dan ranking 20 berhasil menyelesaikan misinya. Yang berarti mereka mutusin buat tidur bareng dong. Gak cuma ngasih pesan itu, si raja pun juga ngirim misi berikutnya yang mana semua di kelas itu harus ngikutin perintahnya Yahiro untuk misi besok. Begitu keesokan harinya, si Yahiro bener-bener emosi banget sama si ranking 20. Bahkan parahnya dia itu sampai nampar Misaki, ceweknya sendiri, karena dia merasa dihianati. Si Yahiro pun teriak-teriak kalau dia mau supaya si ranking 20 itu meninggoy. Di samping itu, ranking 20 yang lagi dalam perjalanan ke sekolah tiba-tiba menghilang secara misterius. Ini semua karena sesuai dengan misi si raja kalau hari ini semua perintah Yahiro itu harus terlaksana. Di kelas semuanya itu udah pada lemes banget waktu ngeliat meja si ranking 20 yang tiba-tiba ngilang coy. Mereka makin penasaran siapa yang ada di balik semua ini. Beberapa murid kepikiran buat ngelaporin kejadian ini ke polisi, tapi mana mungkin dipercaya. Setelah pulang sekolah, cewek bernama Ria manggil Chimi, Nobuaki, dan Naoya untuk ke perpustakaan. Yang nggak disangka si Ria itu diem-diem tahu banyak soal si raja guys. Ria bilang kalau si raja itu adalah kutukan untuk kelas ini. Malam itu handphone mereka berdering lagi dan muncul misi selanjutnya di mana si ranking 22 dan ranking 6 akan di vote, siapa yang dapat vote paling dikit bakalan menghilang. Dan siapapun yang gak mau ikutan buat ngevote bakal dihukum. Keesokan harinya si ranking 22 dan ranking 6 jadi ketakutan tuh. Nobuaki pun langsung berdiri di depan kelas dan ngasih tahu setengah kelas untuk pilih ranking 22 dan sisanya pilih ranking 6. Dengan cara ini pasti bisa memanipulasi voting dan gak akan ada yang menghilang sama gak akan melanggar aturan. Begitu votingnya selesai dihitung, ternyata si ranking 22 kelebihan 1, berarti ada yang berkhianat guys. Sementara itu si ranking 6 bener-bener kepanikan sendiri guys, takut kalau dia hilang. Di momen yang bikin panik ini, si ranking 6 malah memutuskan untuk lompat keluar jendela dan meninggal. Tapi beberapa detik kemudian waktu dicek, ternyata mayat si ranking 6 udah nggak ada guys. Langsung muncul notifikasi lagi dari si raja kalau si ranking 26 harus ngaku dosa ke semua teman-teman di kelasnya. Semua pun satu kelas langsung marahin si ranking 26 karena ternyata dia yang berkhianat
berkhianat dan nyebabin si ranking 6 jadi meninggoy. Tapi di sisi lain si ranking 26 itu malah gak mau ngaku dan kabur guys dari kelas. Detik itu juga ranking 26 ikutan menghilang. Di hari berikutnya Ria pun ngajak Cimi lagi nih ke perpustakaan, dan di situ dia nunjukin artikel kalau ternyata ada satu sekolah yang juga kena kutukan oleh permainan game yang sama, di mana satu persatu muridnya itu mulai menghilang secara misterius. Tapi yang bikin janggal, kalau semua siswa di kelas itu menghilang, kok ada yang nulis artikel ini? Pas mereka lagi ngeliatin foto-foto artikel itu, tiba-tiba muncul wajah yang mirip sama Nobuaki dong. Hal inilah yang bikin Ria yakin banget kalau Nobuaki lah dalang dibalik semua prank ini. Tapi si Cimi tuh gak percaya, soalnya kan Nobuaki itu temennya dari kecil. Di hari itu pun Nobuaki secara misterius minta nginep di rumah Cimi. Tapi si Nobuaki itu jadi kebingungan banget karena ngeliat foto-foto di dinding rumah Cimi yang gak ada orangnya. Detik itu juga muncul notifikasi lagi dari si Raja kalau ternyata ada beberapa siswa yang ngelanggar aturan. Ternyata sebagian siswa dari kelas itu ngeblok nomornya si Raja dong. Karena itu siapapun yang keluar dari game bakalan dihilangin juga dari muka bumi. Makanya anak-anak yang ngeblok Raja semuanya pada ngilang guys. Di hari berikutnya kelas pun makin sepi, tapi lagi-lagi gurunya itu malah mulai kelas dengan kayak biasanya. Ketua kelas pun sampai nangis dan frustasi banget. Lalu si Cimi pun nganterin si ketua kelas buat nyuci mukanya. Tapi sayangnya di toilet si ketua kelas malah mengakhiri hidupnya nih guys. Di situ semua anak kelas pun jadi panik karena lambat laun mereka juga bakalan meninggoy. Walaupun begitu mereka tetap gak mau putus asa dan akan berjuang ngelawan si Raja sampai akhir. Mereka pun di situ bagi jadi dua tim, di mana Cimi, Naoya, dan Ria akan tetap berada di sekolah, sementara Nobuaki dan 3 temannya akan mengunjungi sekolah lama di artikel itu. Di sini mereka pun berpencar buat nyari bukti-bukti soal game ini. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Nobuaki ditimpu kepalanya sampai pingsan. Begitu dia bangun, ternyata temen-temennya itu udah berkhianat guys dan malah ngikat si Nobuaki. Ternyata itu semua karena mereka bertiga nemuin foto Nobuaki di sekolah tua ini. Makanya mereka yakin banget kalau Nobuaki lah selama ini dalang dibalik permainan ini. Tapi Ria yang sedari awal udah nuduh Nobuaki mulai ngerasa kalau ada yang janggal. Jangan-jangan mereka malah dijebak supaya terpecah belah. Pas mereka bertiga mau nyerang Nobuaki, tiba-tiba mereka malah menghilang secara misterius. Setelah udah ngebebasin dirinya, si Nobuaki pun mulai mencari bukti-bukti lagi nih. Namun dia bener-bener kaget banget ketika nemuin sebuah foto yang mirip dengan foto yang ada di dinding rumahnya Cimi. Balik lagi ke sekolah, akhirnya Ria mulai paham sama game ini. Kalau sebenarnya apa yang jadi perkara utama dari game ini adalah bahwa si operator itu bukan si Raja, melainkan operator itu berusaha untuk membuat Raja menderita. Makanya pas operator membuat seakan-akan Nobuaki adalah Raja, operator berharap supaya Nobuaki itu meninggoy. Dan orang yang akan paling menderita kalau Nobuaki meninggoy adalah Cimi. Yang berarti selama ini Cimilah Raja yang sebenarnya. Cimi yang ngedenger penjelasan dari Ria pun gak percaya dan langsung kabur lari ke dalam kelas. Namun di dalam kelas ternyata udah ada Nobuaki yang sengaja nungguin si Cimi. Nobuaki akhirnya berhasil mengungkap bahwa permainan Raja ini hanya memiliki satu pemenang, di mana pemenang sebelumnya adalah Cimi. Ketika si Cimi udah menang dari game ini, tapi dia itu menolak menjadi Raja. Makanya hal ini jadi kutukan, di mana Cimi jadi kekal dan ingatannya pun menghilang. Semenjak itu pas si Cimi masuk ke sekolah barunya, dia jadi punya ingatan baru akan kawan barunya. Setiap waktu dia akan terus ngerasa kehilangan teman-temannya satu persatu dan akan terjadi lagi dan lagi. Nobuaki pun berpikir kalau salah satu cara untuk bisa menghilangkan game ini adalah dengan menghilangkan Cimi itu sendiri. Di lain sisi, tiba-tiba Ria menerima SMS baru dari Raja kalau dia adalah ancaman dari game ini. Makanya detik itu juga Ria langsung meninggoy. Akhirnya hanya tersisa Nobuaki dan Cimi nih.
Disitulah si Nobuaki hendak menyerang Chimi. Namun yang gak disangka si Chimi berhasil menusuk Nobuaki sampai meninggoy. Bertepatan dengan kejadian itu, keluarga Nobuaki lagi mau makan malam. Dan si ayahnya malah ketawa dong karena dia udah nyiapin makanan buat 4 orang. Sementara kan di rumah ini cuma ada 3 orang. Jadi Nobuaki sudah benar-benar menghilang dan terlupakan dari muka bumi nih guys. Di samping itu si Chimi yang udah sisa sendirian dan frustasi langsung mengakhiri hidupnya. 6 bulan setelah kejadian itu, ada murid baru yang masuk ke sebuah sekolah swasta nih. Dan ternyata itu adalah Chimi yang abadi dong. Gimana menurut kalian? Apakah akan ada teror selanjutnya dari Chimi di sekolah baru ini? BTW kalian sekarang di kelas ranking berapa nih guys? Tulis di kolom komen ya. Dan makasih banget buat kalian semua yang udah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya supaya tahu update video terbaru dari aku. See you on the next video. Bye bye.